Engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini. Kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah Engkau paksakan kepada kami. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertobat. Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi, mulia, yaitu surga-surga Adnan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri. Sampun Mas, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sutarti. Dan untuk qiraah serta pembacaan artinya sudah selesai ya. Sambil menunggu Ustadz bergabung, bisa dilanjut untuk kabar-kabar ini. Mas Fahri, monggo bisa voice. Halo Mas. Iya, Mas Fahri. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kabar saya dan keluarga di Finlandia sini sehat semua Mas. Saya juga semua lancar, yang di Indonesia juga sehat-sehat semua. Iya, alhamdulillah. Iya, terima kasih Mas Fahri. Ini Ustadz sudah ada jawaban, mungkin sebentar lagi bergabung ya. Bisa dipersiapkan. Yang belum bisa kabar-kabari mohon maaf ya. Sementara mungkin Ustadz sebentar lagi bergabung. Dan qiraah bisa dicatat atau nanti sebagai pengingat untuk dilanjutkan pertemuan berikutnya ya. Mas Ma'ruf, ada voice masuk ya? Ya? Ya, insya Allah bisa di ACC Mas. Berapa? 71. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ustadz serta keluarga? Alhamdulillah baik Mas, mudah-mudahan semuanya baik. Ya, amin insya Allah. Alhamdulillah, sebelum dimulai melaporkan yang sudah bergabung dalam Zoom meeting Ustadz. Ya. Ada 20 saudara, dari Korea ada 5 yang bergabung, Jepang 2 saudara, Taiwan 1 saudari, Qatar 2, ditambah dengan istrinya Mas Trian hari Senin sampai di Qatar Ustadz. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan perjalanan dan pulangnya. Amin, amin. Yang kemudian dari Hong Kong 3 saudari, Finlandia 1 dan Indonesia 6 yang bergabung Ustadz. Ya. Dan insya Allah bisa dimulai Ustadz. Oke, teman-teman semuanya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Al-Ustadz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masih ada pertanyaan belum? Tidak? Pekan lalu ada susulan pertanyaan pas di akhir kajian dari Facebook Ustadz, tapi di luar tema gitu. Ya. Dari Pak Wirosan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kenapa MTA melarang nikah siri? Apa bahayanya? Terima kasih penjelasannya dari Pak Gianto dari Sampit, Ustadz. Iya. Jadi berdasarkan fakta ya, nikah siri itu banyak disalahgunakan oleh laki-laki yang dalam tanda petik keimanannya belum mapan, belum mantap begitu. Ya nikahnya itu ya hanya karena hawa nafsu, kebanyakan kan seperti itu. Bukan karena Allah nikahnya, tapi karena hawa nafsu tadi. Maka kemudian ya sering terjadi di situ kemudian penyalahgunaan wewenang dari seorang suami kepada istri kan gitu. Nah di situ istri itu sering dirugikan oleh suami, dan bahkan kalau sampai sudah punya anak, kan anak juga dirugikan oleh bapaknya. Ya kenapa? Karena anak kan juga tidak dapat status sebagai anak. Untuk ngurus ini itu dia akhirnya hanya anak ibunya, bukan anak bapaknya kan. Jadi tidak benar yang seperti itu kan itu. Ya banyak yang terjadi seperti itu kan gitu. Dan pengalaman juga banyak di majelis tafsir Al-Quran ini yang nikah ganda juga gagal. Kita saya bertahan tetapi ribut terus di dalam hatinya, umrak terus gitu. Yang terjadi begitu kan gitu. Maka untuk melindungi para kaum perempuan itu, ya maka kemudian beliau mengambil kebijakan untuk Ustadz almarhum ya sejak dulu ya itu mengambil kebijakan untuk tidak nikah siri. Nikah sing resmi baik gampang kok, dadak nikah siri ini ngopo gitu lah. Ya artinya resmi dalam pandangan agama dan juga resmi dalam pandangan negara kan gitu, dua-duanya. Jangan sampai kita melanggar aturan agama dan jangan sampai melanggar aturan negara kan gitu intinya. Ya sehingga di situ wanita dan anaknya, istri dan anaknya itu menjadi terlindungi dari kejahatan suami gitu loh. Ya ada satu dua yang kelihatan baik gitu ya, satu dua, tetapi sekian banyak yang lain itu isinya seperti itu. Jadi belum bisa memberikan gambaran seperti katakan nikah gandanya di zaman Rasulullah dan para sahabat, belum bisa, masih amat sangat jauh keimanan mereka gitu. Mungkin saja suatu saat kalau keimanan warga majelis tafsir Al-Quran itu sudah setara atau mendekati kan, katakan 50% dari para sahabat saja. Nah itu kan boleh jadi nanti suatu saat akan diizinkan. Sifatnya itu kan temporer kan gitu ya. Kalau memang keadaannya seperti itu, artinya pelarangan itu ada ilatnya, ada penyebabnya yang harus dihindari negatifnya kan gitu. Ya, maka jangan kemudian a priori atau bersikap negatif ini dibolehkan agama kok, kemudian ini tidak dibolehkan. Yo, agama tidak melarang narkoba secara langsung kan gitu. Tapi negara melarang narkoba, MTA bahkan tidak hanya narkoba, pintu untuk masuk narkoba itu rokok, kan itu mulainya pada rokok. Maka Al-Ustadz beliau dengan fatonahnya itu kemudian melarang rokok itu, artinya melarang pintu masuk kepada kehidupan yang amat sangat tercela di situ gitu loh. Sama seperti agama melarang kita untuk bergaul bebas, karena pergaulan bebas itu menjadi pintu masuk untuk perbuatan yang tercela, zina misalnya saja. Ya, melarang rokok itu melarang pintu masuknya narkoba. Itu kan satu kecerdasan yang luar biasa. Bahkan kemudian secara bertahap awalnya hanya dilarang untuk merokok saja, tetapi kemudian juga akhirnya dilarang untuk menjual rokok. Nah kalau kemudian sudah dilarang menjual rokok kan artinya otak orang yang cerdas tentu saja juga tidak
juga tidak boleh untuk membuat rokok atau memproduksi rokok atau duwe pabrik rokok. Lah aku untuk ngedol rokok kok aku duwe pabrik rokok. Gundulmu kan gitu. Jawabnya harusnya kan begitu. Jadi harus paham ya. Artinya satu itu punya rangkaian dengan yang lain kan gitu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, untuk pertanyaan pekan lalu sudah tidak ada lagi, Ustaz. Baik, teman-teman semuanya, kita hari ini akan bicara kembali tentang Al-Asmaul Husna. Yang pertama kita akan bicara tentang Al-Hayyu ya, wal Qayyum, Al-Hayyu dan Al-Qayyum gitu. Jadi Al-Hayyu itu sendiri dimaknai sebagai Allah yang maha hidup. Allah yang maha hidup. Artinya ketika kita bicara tentang Allah yang maha hidup itu tentu saja berbeda dengan Al-Muhyi, Allah yang menghidupkan. Ya, karena Allah yang menghidupkan, Allah yang menjadi sumber kehidupan dalam konteks itu kan itu Al-Hayyu kan itu. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang Allah Al-Hayyu sebagai Allah yang maha hidup itu jangan dibayangkan seperti manusia yang hidup. Kalau manusia yang hidup itu kan hidupnya sebenarnya dihidupkan oleh Allah. Ya, kalau kemudian Allah mematikan ya kita jadi mati. Ya, maka jangan dibayangkan hidupnya Allah itu seperti kita. Kalau kita sudah bicara Allah yang maha hidup itu tentu saja hidupnya Allah itu kekal karena Allah harus mengurus semua makhluknya ini dan itu konsekuensi logisnya seperti itu. Artinya kemudian ketika kita bicara tentang Allah yang maha hidup itu tentu ya yang kita masukkan di situ juga Allah itu yang memberi kehidupan kepada segala makhluknya. Allah sebagai Al-Khaliq ya dia yang memberi kehidupan kepada semua makhluknya. Bisa juga diartikan kemudian semua makhluknya itu amat sangat tergantung pada dia, semua makhluknya itu berasal dari dia, ciptaannya dia gitu. Nah kalau tadi disinggung bahwa Allah yang maha hidup itu beda dengan manusia, dia akan kekal abadi, ya, maka kemudian sesuatu yang kekal itu tentu saja tidak akan memiliki awal, tidak berawal dan tidak berakhir yang namanya Allah itu. Ya. Kita bisa buka yang ayat kursi itu surat yang terkenal, ayat yang terkenal yang sering dibaca dihafalkan oleh banyak umat Islam, tetapi banyak di antara mereka tidak paham bahwa itu adalah pelajaran tauhid yang luar biasa hebat dan itu. Oleh karena itu mari kita buka sekarang. Ayat berapa Ustaz? 255 Al-Baqarah 255 ya. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 255. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya,
melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, maha besar. Ya, kita lihat satu persatu, kita lihat satu bagian per bagian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada ilah selain Dia. Dia yang hayyu, hidup, wal qayyum, dan berdiri sendiri. Jadi Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah, yang tidak ada sesuatu yang lain yang berhak dijadikan ilah untuk disembah itu kecuali Dia saja. Artinya kalau kemudian kita menyembah selain Allah, ya itu keputusan yang salah kan itu, yang tentu saja akan membawa kepada kesesatan kan itu. Artinya juga kalau kita menyembah Allah kemudian juga menyembah sesuatu selain Allah, itu juga keputusan salah juga, karena itu termasuk syirik kan itu. Ya, yang pertama bisa masuk kafir, yang kedua tadi bisa termasuk syirik, menyekutukan Allah kan itu. Ya, apalagi di situ ditegaskan al-hayyu al-qayyum, wal hayyu wal qayyum kan itu. Artinya Dia Allah yang kita sembah itu, Dia Allah yang kita pertuhankan itu, Dia itu hidup, tidak mati. Ya, artinya hidup itu ya tidak mati itu maksudnya. Coba dibuka di dalam surat. Oh my God. Oh my God. Nigger dong. Mas, kok disadap seperti ini, ada yang Mas, maaf. Off semua, Mas. Hostnya baru, Ustaz, hostnya. Ya. Mas Ma'ruf, aman? Di off semua mawon nih. Iya. Bisa di off semua, Mas Ma'ruf. Iya. Well, kita lanjutkan. Coba dibuka di dalam surat apa tadi? Furqan ya, ayat 58 coba. Furqan surat ke-25 ayat 58. Surat Al-Furqan surat ke-25 ayat ke-58. Wa tawakkal 'alal, ya saya ulangi Ustaz. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdi wa kafa bihi bi dzunubi ibadihi khabira. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Ya, artinya tadi kita katakan bahwa Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tadi Allah tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah. Dia itu hidup dan berdiri sendiri kan gitu ya, dan mandiri dan berdiri sendiri, bahkan yang mengurus makhluknya nanti. Nah, hidup di situ bisa dimaknai sebagai memang tidak mati dan tidak akan mati. Allah itu abadi, tadi yang kita bicarakan. Seperti di ayat yang ke-58 itu, wa tawakkal 'ala Allah tadi kan gitu. Coba dibaca ulang. Ayat 58 ya, Ustaz. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdi wa kafa bihi bi dzunubi ibadihi khabira. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Ya, kita bisa lihat di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdihi. La yamutu. Artinya di situ al-hayyu itu dijelaskan sebagai alladzi la yamutu. Kalau hidupnya manusia kan tidak seperti itu.
Ya, hidupnya manusia itu ya sebentar saja, kemudian akan disusul dengan kematian. Tetapi Allah di situ disebutkan alal hayyil ladzi la yamutu. Ya, supaya kita itu bertawakal kepada Allah, zat yang dia itu hidup, yang tidak mati gitu loh. Ya, kalau kita hidup itu kalau tadi kita sifati Allah itu sebagai zat yang maha hidup gitu ya, tidak mati, maka kemudian kita bisa memberikan judgement kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika dia mengingatkan masyarakatnya supaya tidak menyembah patung itu, karena patung itu kan sesuatu yang mati. Kenapa disembah? Tidak bisa memberikan madarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Maka kalau kita sebagai orang Islam, sebagai hambanya Allah, yang kita itu menyembah Allah yang maha hidup, al-hayyu, bahkan qayyum, ya, yang maha mengurus makhluknya, nanti bisa dimaknai seperti itu. Ya, maka itu sudah benar kan itu. Artinya manusia yang punya banyak kelemahan ini dalam banyak bidang itu memang betul-betul perlu tempat bersandar atau perlu tempat bergantung, tempat bersandar atau bergantung yang betul itu ya kepada Allah yang memang dia hidup kekal abadi dan memang al-qayyum, mandiri dan mengurusi makhluknya kan gitu. Nah, kita kembali ke Al-Baqarah ayat 255 tadi kan gitu. Jadi kita sebagai hamba Allah ya itu sudah benar, artinya kita betul-betul menyembah Tuhan yang benar ya, Allah yang dia itu mempunyai sifat seperti itu tadi ya, yang hidup dan terus menerus mengurus makhluknya kan. Artinya kalau Allah itu hidup gitu ya, kalau Allah itu hidup sedang kita itu adalah makhluknya yang harus diurus oleh Allah, maka mestinya tidak perlu ada kekhawatiran apapun kepada kita, karena Allah itu maha mengetahui ya kekurangan kita, kebutuhan kita, kapan kita butuh bantuan, kapan kita tidak butuh bantuan dan sebagainya itu Allah tahu betul itu dan tidak akan pernah meleset gitu loh. Sehingga harusnya memang tidak ada seorang muslim, seorang Islam, seorang beriman pun yang dia itu risau dengan rezekinya, risau tidak bisa menyelesaikan masalahnya, risau karena penyakitnya, risau karena rekening banknya itu kemudian amat sangat turun drastis dan sebagainya. Itu sesuatu yang sangat-sangat tidak perlu. Apalagi Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita semuanya bahwa yang namanya harta dunia dengan segala isinya ini tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk. Kalau kemudian kita masih merisau dengan harta dunia, pangkat jabatan dan seterusnya tadi, bahkan juga pertemanan, persahabatan, institusi, organisasi atau apapun itu berarti memang keimanan kita kepada Allah itu masih memprihatinkan, tauhid kita itu masih gembus. Amat sangat perlu perbaikan gitu loh. Jadi hanya mengetahui bahwa Allah itu hidup dan mengurus makhluknya, al-qayyum dan sebagainya itu seharusnya sudah bisa menenteramkan hati umat Islam itu setiap saat, orang beriman itu setiap saat sepanjang masa selama hidupnya. Ya. Nah, karena persoalannya karena kita tidak mengenal Allah gitu ya, maka tidak mencintai Allah, maka berita apapun yang datang dari langit itu kita pahami hanya sebentar saja, tetapi kemudian jadi menguap. Kita ketika ngaji mudeng begitu, paham ya kudune ngono kuwi, berarti aku sesuk kudune ngono kuwi, tapi nanti sesuk apa bar ngaji ngono wis lali sebentar aja. Nah, dalam konteks itu maka kita mestinya masing-masing di antara kita perlu mengadakan perenungan, artinya meluangkan waktunya menjelang tidur atau menunggu subuh atau apapun itu digunakan untuk merenung, melakukan evaluasi diri ya, bagaimana kualitas tauhid kita, kemudian mencari solusi bagaimana sebaiknya untuk meningkatkan kualitas tauhid itu kan itu ya.
Sekali lagi, hari ini kita bicara Al-Hayyu, Allah yang maha hidup, dan Al-Qayyum, Allah yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Ya, dan ya, berdiri sendiri, mandiri itu maksudnya kan tidak butuh sesuatu yang lain. Karena tidak butuh sesuatu yang lain, malah yang lain, sesuatu yang lain itu membutuhkan dia, membutuhkan Allah. Maka dari itu juga sering dimaknai Al-Qayyum itu sebagai zat yang senantiasa mengurus makhluknya. Coba dibuka di dalam surat Fatir ya, ayat 15 mungkin sampai 17 itu tentang Al-Ghani. Ayat Betul enggak? 15 cek dulu Al-Ghani. yang memerlukan Allah, ya Ustaz. Ya? Ya, Iya, betul ya. Surat Al-Fatir, surat Fatir, surat ke-35 ayat ke-15. Ya, ayuhan Sampai 17. dua ayat nggih. Sampai 17. 3 ayat. Nggih, surat Fatir surat ke-35 ayat 15 sampai 17. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu, dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah. Nah, ini menjelaskan sifat Allah yang Al-Qayyum tadi, yang dia berdiri sendiri, maha berdiri sendiri, maha mandiri, tidak membutuhkan makhluknya, bahkan dialah yang mengurus makhluknya, gitu. Maka kita perhatikan ayat ke-15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Gitu. Jadi wahai sekalian manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Jadi kita memang butuh Allah untuk mengurusi kita. Yang sering terjadi itu adalah bahwa ketika kita itu dalam keadaan terpuruk, kesulitan, sakit keras, ya menghadapi tagihan utang yang bertubi-tubi dan sebagainya, itu kita baru merasakan kita itu butuh pertolongan, kita butuh Allah gitu. Ya, tetapi ketika rezekinya lancar-lancar saja, ketika sehat-sehat saja, lupa dia bahwa dia itu amat sangat tergantung kepada Allah, hidupnya, sehatnya itu juga tergantung kepada Allah, rezekinya itu juga berasal dari Ar-Razzaq alias Allah juga. Ya, maka kemudian dia berbuat maksiat, lupa bahwa kita itu adalah fakir. Ya, jamaknya fuqara tadi kan gitu, lupa bahwa kita itu fakir, kita itu membutuhkan Allah gitu loh. Ya, kemudian dijelaskan, ditegaskan di situ wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah itu maha ghani, maha kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari kita. Allah tidak butuh pada kita gitu sama sekali gitu loh. Ya, dan maha terpuji kan, luar biasa seperti itu. Ya. Nah, ketika di sini dikatakan bahwa Allah itu maha ghani, maha kaya, dan maha terpuji tadi, artinya bisa kita maknai bahwa Allah itu maha kaya dan tidak kikir. Ya, amat sangat dermawan kepada hambanya, bahkan kepada
makhluknya yang menentang habis-habisan agamanya saja, Allah tetap saja juga memberi rezeki yang sifatnya duniawiah itu, ya, tetapi tidak akan diberi rezeki dia untuk kehidupan keselamatan akhiratnya kan itu. Karena harta dunia itu kecil, tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah, diberikan begitu saja. Bahkan orang-orang kafir itu banyak mereka yang kaya raya. Ya, mungkin kalau kita urutkan betul dari 1 sampai 100 orang terkaya di dunia itu, mungkin saja semuanya masuk kelompok itu. Meskipun mungkin jenenge Islam dan sebagainya, masih kelompok itu. Ya, naudzubillah. Ya, kemudian iya sya'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika dia menghendaki, manusia, kalau kamu itu kufur, manusia, kalau kamu itu banyak berbuat syirik, manusia, kalau kamu itu merasa tidak butuh kepada aku, ya, maka dengan mudah aku itu bisa menghabisimu, memusnahkanmu, kan itu. Ya, menjadikan kita ingat kepada peristiwa tsunami di Aceh, ya, beberapa belas tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, ya, 2004 ya. Sekarang 2023, sudah pada lupa, ini sudah waktunya datang lagi nih tsunami kalau begini. Ya, sudah 19 tahun itu ya. Itu hanya dalam beberapa menit saja sudah ratusan ribu orang mengambang. Ya, di atas air itu banyak yang mati, banyak yang hilang. Akhirnya tentu saja banyak yang berakhir di perut ikan. Orang-orang itu kan itu. Ya. Dalam waktu sebentar saja sudah seperti itu. Nah, kita juga bisa menyaksikan dalam waktu 1 tahun ini dengan pertempuran seru yang terjadi antara Ukraina dan Rusia itu berapa ratus ribu atau mungkin malah juta orang yang sudah meninggal, nggak terdata. Tapi perangnya di Eropa itu rada sopan. Rada sopannya bagaimana? Karena penduduk-penduduk sipilnya pada disikirkan dulu. Yang perang itu tentara-tentara nih, ya apa-apaan kalau KP saya, yang penting penduduk sipil itu lebih aman gitu, rada sopan, sehingga seperti Bahmut yang kemudian rata dengan tanah, Mariupol awalnya yang rata dengan tanah itu, tapi korban tidak banyak, ya, korban mati tentara-tentara itu dari kedua belah pihak, ya. Dalam waktu sebentar, beberapa bulan sudah dibangun lagi menjadi kota yang indah, Mariupol itu. Nah, sekarang ini Bahmut, hancur lebur dan sebagainya. Sebentar lagi mungkin Kiev. Atau sopan itu. Nah, Allah punya kemampuan seperti itu. Dan bahkan ditegaskan di akhir ayat itu, wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, dan tidaklah yang demikian itu bagi Allah itu sulit. Tidak ada yang sulit karena Allah itu maha perkasa, Al-Aziz, maha perkasa. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Ya, bagi Allah semuanya itu mudah karena Allah maha perkasa, tadi mampu berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya kan gitu. Oke, kita kembali ke Al-Baqarah ayat 255 tadi. Ya, buka dulu sejauh 254, ini 55. Sampai mana tadi? 65. Ya, sebentar. Daripada jadi 12 nih. Sampai mengantuk dan tidak tidur tadi, Ustaz. Ya, sebentar. Tadi sampai Qayyum, ya, la ta'khudhu ya al-hayyul al-qayyum kan itu. Oke. Berikutnya la ta'khudhu sinatu wala naum. Nah, ini kan menjelaskan ayat sebelumnya. Ya, kalau Allah itu al-hayyu, hidup tetapi tidur, kan tidak ada gunanya lagi. Harus mengurusi triliun banyaknya makhluk di seluruh jagat raya ini, kalau kemudian ditinggal tidur 1 detik saja, itu sudah bahaya itu yang seperti itu. Maka dijelaskan oleh Allah sendiri, itulah ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya, tidak tersentuh oleh rasa ngantuk
maupun tidur, sama sekali tidak gitu loh ya. Jadi di samping al-hayyu tadi bisa dijelaskan bahwa al-hayyu itu maksudnya hidup, itu artinya tidak mati. Nah, di sini dijelaskan Allah itu hidup, artinya meskipun dibilang Allah itu hidup, tidak hidup seperti manusia, ya, karena Allah itu tidak terserang rasa ngantuk maupun tidak tidur gitu loh, seperti manusia. Kalau manusia itu ngantuk tidur, tetapi Allah tidak seperti itu gitu loh. Nah, supaya manusia itu paham kalau dia itu ngantuk, itu kontrol terhadap dirinya sendiri itu sudah hilang. Ya, kayak temboknya dijeduk pan pundak wong liya nang kereta subway misalkan kanggo turu dan sebagainya. Kalau nyopir ya iso nabrak dan sebagainya ketika ngantuk, apalagi tidur. Ketika tidur sama sekali tidak berdaya. Ya, tidak berdaya sama sekali ketika tidur di dipan, kemudian badannya atau wajahnya tidak sama tikus lewat gitu aja, kita tidak bisa apa-apa ketika tidur itu. Gerutu tikusnya lewat, kemudian lewat pipi, wajah dan sebagainya, jerantau gitu aja, itu kita tidak punya kemampuan sama sekali. Maka itu bukan Allah yang seperti itu ya. Jadi jangan bayangkan hidupnya Allah itu seperti kita, sama sekali tidak. Hidupnya Allah itu hidup dengan penuh kesempurnaan, tidak tersentuh segala macam kekurangan, termasuk ngantuk dan juga tidur tadi kan gitu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, apa saja yang ada di langit dan juga apa saja yang ada di bumi itu adalah miliknya Allah. Gunung-gunung miliknya Allah, lautan miliknya Allah, ya, kapal Titanic yang tenggelam miliknya Allah, kapal selam-selaman yang kecil kemarin yang juga imploded kemarin itu juga miliknya Allah. Semuanya milik Allah, termasuk diri kita itu juga miliknya Allah. Apa yang kita miliki itu semuanya miliknya Allah. Itu kita hanya ketitipan saja. Nah, kalau kita itu dititipi kemudian gegenge kikire ngantek ojo ndulit dan sebagainya, zakat aja hitung akhirnya lali. Ini bayar zakat apa urung, ini bayar zakat apa urung. Kayak korban aja ya mane kumbal. Artinya betul-betul tidak menyadari bahwa kita itu milik Allah dan segala apa yang kita miliki itu juga milik Allah yang dititipkan kepada kita untuk dikelola sebaik-baiknya demi kepentingan Allah, bukan kepentingan hawa nafsu kita. Jangan mengaku sebagai orang Islam kalau kemudian kita itu dititipi kekayaan oleh Allah, tetapi kemudian untuk mengumbar hawa nafsu kita, bangga dengan rumahnya yang megah, mahal harganya, lantai 5, bangga dengan mobilnya yang terbaru, harganya mahal, paling prestis, bangga dengan rekeningnya yang panjang, digitnya dan sebagainya, dan banyak rekening, bangga dengan perusahaan-perusahaan. Mana apa-apa itu semuanya titipan Allah. Ya kalau kamu itu kemudian meleset untuk menggunakannya, itu yang akan menyebabkan kamu masuk neraka, kekal selama-lamanya. Harta itu hanya ujian, pangkat jabatan itu hanya ujian untuk kita. Coba dibuka di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 35. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.
Ya, kita perhatikan di situ. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa itu pasti akan mati. Kita sudah menyaksikan sendiri orang-orang yang berada di sekitar kita meninggal dunia, baik yang tua maupun yang muda. Dan kita juga akan menghadapi yang sama. Hanya orang-orang yang mereka itu betul-betul berserah diri kepada Allah dengan segala keimanannya, ketakwaannya, mereka itu yang akan menghadapi kematian tadi dengan mudah. Pasrah, memang sudah hidupnya itu sudah membiasakan diri untuk Islam, untuk tunduk patuh kepada Allah, untuk berserah diri kepada Allah. Maka ketika nyawanya tidak diambil oleh Allah pun dia juga berserah diri kepada Allah. Monggo kerso, karena itu memang titipan Allah. Karena sudah membiasakan diri dan seperti itu, termasuk untuk harta kekayaan dan apa saja yang dia miliki. Tetapi kalau kita selama hidup ini merasa gegengi harta dunia, pangkat jabatan itu semuanya karena prestasinya dia yang hebat, bukan karena itu amanah Allah, ketitipan Allah dan sebagainya. Maka ya kita nanti akan mengalami kesulitan ketika kita menghadapi kematian karena tidak terbiasa untuk berserah diri kepada Allah dalam konteks itu. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan Allah akan menguji dan kami akan menguji kalian, wa nabluukum, dan kami akan menguji kalian bisyarri wal khairi fitnah, dengan keburukan dan kebaikan. Keburukan dalam konteks ekonomi ya kekurangan harta misalnya saja. Tetapi kalau kemudian kebaikan ya otomatis sebaliknya kelebihan harta. Ya. Nah, soal harta ini yang paling berat itu adalah orang-orang yang kaya itu, yang rezekinya banyak, yang dibukakan berbagai macam pintu kemudahan untuk mendapatkan rezeki Allah itu. Orang miskin tidak begitu repot. Nah, ini orang kaya yang agak repot dalam konteks ini kan itu. Maka kalau kita kebetulan termasuk orang yang berpunya dalam konteks itu, betul-betul harus ditanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa itu semuanya hanya titipan Allah saja gitu. Mungkin saja kita mendapat penentangan dari orang-orang sekitar kita, teman baik kita, teman seperjuangan kita, atau mungkin kita mendapat penentangan dari keluarga kita dan sebagainya. Ya, itu juga termasuk bagian dari fitnah tadi, bagian dari cobaan tadi yang betul-betul harus sama-sama kita luruskan. Ya, maka ketika nikah itu disuruh mencari wanita yang solehah, mar'ah solehah, yang agamanya, kalau tidak ada agamanya, itu nanti akan menyebabkan kehancuran. Itu ya betul-betul baik seperti itu gitu. Ketika suami semeleh dengan harta, segala macam hartanya, mudah untuk berzakat, mudah untuk berinfak, kemudian istri kikir, itu jadi masalah besar juga. Tetapi kalau istri solehah kemudian sama-sama bareng-bareng berjalan bersama, menghambakan diri kepada Allah, bareng-bareng mensikapi harta itu hanya sebagai titipan Allah dan sebagainya, akan menjadi nyaman semuanya, keluarga nyaman. Ya, sekali lagi betul-betul harus kita pahami bahwa segala apa ada yang apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi, termasuk diri kita juga harta kekayaan kita, apapun yang kita miliki, itu semuanya adalah milik Allah dan kita hanya diuji saja oleh Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, dan kita akan dikembalikan kepada Allah nanti. Kembalikan itu maksudnya diminta balik kayak titipan sepeda motor selesai itu enggak lo selesai piye wong sepeda motornya remuk mau tabrak gitu kok. Selesai piye sepedane bensinnya kebak kemudian saiki kok balik kendaraan bensin tak mau surung barang ngono kok. Harus dipertanggungjawabkan gitu loh. Jadi kan pertanggungjawaban yang paling adil nanti di akhirat, dan resikonya itu kekal selama-lamanya. Kalau kita lulus ya bahagia kekal selama-lamanya. Kalau kita kemudian gagal menghadapi pertanggungjawaban di hadapan Allah, itu nanti kita akan berada di dalam keadaan siksa yang mengerikan kekal selama-lamanya di akhirat nanti kan gitu. Ya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih.
Jadi tidak ada orang yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya gitu. Ingat bahwa syafaat itu ya kita dapatkan di dunia ini, di akhirat nanti itu hanya realisasinya saja. Di akhirat nanti realisasinya saja. Kalau sudah dijelaskan oleh Rasul Al-Quran, syafi'un syafa'un, wa makinun musaddaqun dan sebagainya itu, nah, ada Quran itu syafaat yang mensyafaati. Siapa saja yang mereka itu mengikuti Quran dibawa ke surga, dibimbing ke surga. Tapi siapa saja yang mereka itu menjadikan Quran di belakangnya, ngentuti Quran, gitu ya, Quran di belakangnya, ya dia dicongkongki, ya, masuk neraka kan gitu. Ya, jadi syafaat itu sebenarnya kita peroleh di dunia ini dengan hidup sesuai dengan Quran tadi, maka akhiratnya selamat. Nah, sunatullahnya selamat dengan izin Allah itu mengikuti sunatullahnya tadi sesuai dengan syariatnya. Kalau tidak begitu, tidak akan dapat. Kalau tidak sesuai syariatnya, tidak sesuai sunatullahnya, ya tidak akan mendapatkan izin dari Allah. Seizin Allah, sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan sunatullahnya. Hidup kita bagaimana di dunia ini? Ngikuti Quran enggak? Kalau ngikuti Quran, ya Quran akan membimbing dia selamat ke surga nanti. Kalau dia ngempreti Quran, di belakang Quran, ditaruh di belakang sana, itu namanya menghinakan Quran, ngecek Quran. Ngecek Quran itu ngecek Allah. Ya akhirnya jongkong dia kan neraka. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum kan itu. Jadi dia Allah itu mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Artinya Allah mengetahui masa yang akan datang baina aidihim, ya, di depannya nanti, kemudian wa ma khalfihim kan itu. Wa ma khalfahum kan itu, dan apa ada yang di belakangnya kan itu. Masa lampau, Allah mengetahui yang lampau maupun yang akan datang maupun yang lampau. Kita manusia tidak mengetahui sama sekali yang sudah lewat saja. Yang kita ketahui juga hanya sedikit sekali yang berhubungan dengan kita. Di luar yang berhubungan dengan kita sudah tidak mengetahui sama sekali. Yang kita ketahui, yang kita alami pun masa lampau sudah pada lupa, ketumpuk memori yang lain, ketumpuk memori yang lain, ketumpuk memori yang lain, begitu. Ya, maka memanfaatkan proses penumpukan memori tadi, kita dianjurkan oleh Allah untuk senantiasa memperbanyak amal soleh. Ya, amal soleh banyak lagi, tumpuk lagi, tidak ingat lagi apa yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan itu, sehingga kita tidak cerita riya kepada orang lain. Nah, kalau amal soleh ya kita ingat-ingat supaya kita ingat-ingat untuk kita sesali dan tidak diulangi lagi untuk bertobat kan gitu. Ya, jadi pandangan manusia amat sangat terbatas sekali, tetapi Allah mengetahui apapun nasibmu itu akan seperti apa ketika kamu mati, apakah husnul khotimah ataukah su'ul khotimah, itu sudah diketahui oleh Allah. Nah, kalau sudah diketahui oleh Allah bahwa kita ini mati nanti masuk neraka atau masuk surga dan sebagainya, untuk apa kita hidup? Ya kita untuk hidup itu untuk berusaha supaya kita itu mati dalam keadaan husnul khotimah itu. Maka tempuh sunatullahnya menuju keselamatan tadi, mati dalam keadaan beriman kepada Allah, pasrah kepada Allah kan itu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya, dia tadi di masa di mana? Dia wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan yuhit sesuatu, ya, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang, iya, wala yuhituna, dan mereka tidak mengetahui bisya'im, sesuatu pun min ilmi, dari ilmunya Allah, illa bima syaa, kecuali ya hanya sedikit saja yang Allah izinkan kita untuk mengetahui kan itu.
Ya. Nah, di sini ayat ini mengarahkan kita supaya kita itu menyadari ya bahwa ilmu kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmu Allah, karena Allah itu mengetahui yang akan datang maupun yang lampau, yang panjangnya tidak terkira bagi kita sebagai manusia, tetapi yang diketahui oleh manusia itu hanya sedikit sekali. Ya, yang kita ketahui itulah yang diberikan oleh Allah itu izin atau Allah menghendaki kita untuk mengetahuinya, kan itu. Maka seharusnya ketika kita itu bertambah ilmu, itu harusnya bertambah syukur. Artinya kita itu diberi kemudahan oleh Allah, diberi izin oleh Allah ya untuk mengetahui apa yang Allah kehendaki kita itu mengetahui, gitu loh. Allah menyediakan jalan sunatullahnya untuk belajar. Misal saja tentang bagaimana menanam tomat yang baik, misalnya saja. Kemarin kita tidak pernah menanam tomat, tidak pernah mikir tomat, tetapi kemudian karena ada misal saja tomat jumbo yang harganya sekilo, misal saja 1,5 juta mamane gitu, kemudian kita berusaha untuk belajar menanam tomat itu, kan itu. Tambah ilmu harusnya tambah bahagia, kan itu. Harusnya tambah syukur kepada Allah dalam konteks ini. Artinya kita itu tergantung kepada Allah, tidak hanya sekedar harta, pangkat, jabatan tadi, ilmu pun kita itu juga tergantung pada Allah, karena semua itu adalah milik Allah tadi, gitu loh. Ya, maka satu tambahan ayat kita pahami, satu kesyukuran kita nikmati, harusnya kan begitu. Ya, satu tambahan ilmu kita pahami, itu satu kesyukuran lagi kita aturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, harusnya kan gitu. Terus begitu. Ya, bertambahnya harta kita bersyukur, di samping bersyukur kita harus waspada karena itu tadi merupakan ujian, kan itu. Nah, begitu juga bertambahnya ilmu kita syukuri, di samping kita syukuri kita juga harus waspada karena ilmu itu juga ujian. Kalau kemudian kita menyombongkan ilmu kita itu di hadapan orang lain, ya kita hancur kita, kan itu. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga. Bahasanya itu sudah tidak makan masuk surga, artinya tidak dibuka kesempatan untuk bisa masuk surga. Yang kemarin mungkin ada yang berpemahaman masuk neraka dulu, dingin lebok kena roh hayat, nanti tumbuh menjadi besar, akhirnya masuk surga. Tidak ada. Dikatakan la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Maka nafi qalbihi, barang siapa yang atau orang yang di dalam hatinya misqalu dzarratin, semisal darah kecil sekali, min kibrin, dari kesombongan. Ya, la yadkhulul jannata maka nafi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Apapun itu, apakah yang disombongkan hartanya, apakah disombongkan pangkatnya, atau yang disombongkan istrinya yang cantik, atau yang disombongkan suaminya yang ganteng, yang gagah, yang pintar cari duit dan sebagainya, pamer ke karo koncone, nggak paham, nah direbut koncone, nanti kamu belum tuming, kan itu. Rasa pamer-pamer buju. Ya, apapun yang kita sombongkan itu menyebabkan kehancuran kita, lah ya tuh kulul jannatan tadi, kan itu. Nah, sudah diingatkan oleh Allah kita, kan itu. Jadi ilmu kita itu kecil sekali, sedikit sekali, karena pandangan kita juga tidak jauh, dan itu ya, sedikit sekali dibandingkan dengan Allah. Dan kita diberi oleh Allah hanya sesuai dengan